Ulang tahun itu menandakan umur perempuan itu berkurang. Kenapa harus dirayakan? Perempuan yang ulang tahun, dia sedang mendekati kepada kematiannya. Makanya nggak perlu ulang tahun itu. Dan bukan dari ajaran Islam. Kalau bicara tradisi, bukan tradisi dari Indonesia juga. Kalau kita bicara ini adat, ini budaya siapa? Yang Anda tahu itu budaya dari Barat. Nggak ada, sudahlah. Kita Muslim nggak perlu pakai budaya mereka. Kita pakai budaya umat Islam. Terus hadiahnya apa Ustaz? Kalau mau ngasih hadiah buat temennya, kasih hadiah waktu Idul Fitri, waktu Idul Adha, waktu momentum-momentum yang memang kita disyariatkan untuk berbagi. Ustadz Syafiq Riza Basalamah Al-Wahabi mengatakan ulang tahun itu bukan budaya Islam, bukan budaya Islam, dan tidak perlu dirayakan karena ini bukan budaya orang Islam. Orang Islam tidak perlu merayakan yang namanya hari ulang tahun. Inilah pernyataan yang telah disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam salah satu videonya teman-teman, atau dalam video yang kita dengarkan tadi. Jadi betul-betul Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini melarang jamaahnya untuk merayakan hari ulang tahun. Dikarenakan dia berpendapat hari ulang tahun itu atau merayakan hari ulang tahun itu bukanlah budaya seorang Islam. Dalam artian, kalau ada orang Islam yang merayakan hari ulang tahun, berarti dia telah berbuat perbuatan yang sama persis dilakukan oleh orang-orang Barat atau orang-orang kafir, teman-teman. Dari sini Ustaz Syafiq Riza menyampaikan hal tersebut di depan para jamaahnya, yaitu para Wahabi. Dan Wahabi di sana mereka juga manggut-manggut menganggap apa yang disampaikan oleh ustadznya itu adalah sesuatu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan begitulah Wahabi, teman-teman. Kalau yang menyampaikan itu adalah ustadz-ustadz dari kalangan mereka, maka mereka mengatakan ustadz ini adalah ustadz sunnah, yang disampaikan pun sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Tetapi kalau yang menyampaikan itu adalah ustadz-ustadz di luar Wahabi atau ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menganggap itu adalah ustadz bid'ah, yang disampaikan adalah syubhat-syubhat semuanya. Inilah Salafi Wahabi, teman-teman. Nah, teman-teman semua, apakah benar Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini tidak pernah merayakan hari ulang tahun? Apakah memang benar apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang nyata, kalau merayakan hari ulang tahun itu adalah budaya orang kafir atau budaya orang Barat, bukan budaya orang Islam? Apakah benar seperti itu? Nyatanya, teman-teman, ada jejak digital bahkan ditayangkan di televisi yang mana Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu sedang mengisi kajian tablik akbar dalam rangka perayaan hari ulang tahun Semen Padang yang ke-66 tahun. Dan ini dirayakan setiap tahunnya. Dan kebetulan PT Semen Padang di hari ulang tahun yang ke-66 ini mengundang Ustadz Syafiq Riza Basalamah sebagai penceramah dalam acara hari ulang tahun Semen Padang tersebut. Nah, ini kan tidak etis namanya, teman-teman. Ini tidak etis. Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan hari ulang tahun atau merayakan hari ulang tahun itu adalah budaya orang kafir, bukan budaya orang Islam. Dan sepatutnya atau seharusnya orang Islam itu tidak layak atau tidak boleh, dilarang merayakan hari ulang tahun, ya. Bahkan dalam video tadi Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan haram bagi orang Islam merayakan hari ulang tahun. Nah, kenapa ketika PT Semen Padang merayakan hari acara ulang tahun yang ke-66 dan Anda diundang sebagai penceramahnya, kenapa Anda mau ikut? Kenapa Anda mau datang? Kenapa Anda mau ngisi ceramah di sana? Padahal Anda kan mengatakan haram merayakan hari ulang tahun, dan orang Islam tidak boleh merayakan hari ulang tahun. Berarti kalau Anda merayakan hari ulang tahun, yang pertama Anda telah menerjang fatwa Anda sendiri, yang kedua Anda menyamakan diri Anda dengan orang kafir. Kenapa? Karena yang merayakan hari ulang tahun menurut Anda hanyalah orang kafir, dan orang Islam tidak boleh menyerupai orang kafir. Inilah statement Anda atau pendapat Anda yang Anda terjang sendiri, yang Anda langgar sendiri. Anda yang berfatwa di depan jemaah Anda yang mengatakan ulang tahun haram, tidak boleh dirayakan orang Islam, tapi ternyata
Anda malah menjadi penceramah, ya, menjadi penceramah di acara hari ulang tahun Semen Padang yang ke-66 tahun. Kenapa ketika di depan jemaah Anda mengatakan haram, tapi ketika Anda diundang oleh lembaga yang besar, ya, seperti PT Semen Padang, Anda mau mengisi ceramah di sana? Kan haram, Ustaz. Kan tidak boleh merayakan hari ulang tahun. Lah Anda malah menjadi penceramah di sana. Bukannya melarang, bukannya mengatakan haram, malah menjadi penceramah di hari ulang tahun. Piye, Ustaz? Anda kok nggak konsisten, ya? Anda kok nggak konsisten dengan fatwa Anda? Kalau Anda mengatakan haram, ya haram, jangan dilakukan. Kalau Anda mengatakan orang Islam nggak boleh merayakan, berarti jangan datang. Diundang jangan datang. Disuruh ngisi ceramah jangan datang. Anda kan bisa mengatakan kepada mereka, saya nggak mau merayakan, saya nggak mau menjadi penceramah, karena menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, menurut pemahaman Wahabi, itu nggak boleh, itu haram, itu sama dengan orang kafir. Kan bisa, Ustaz. Tapi kenapa Anda tidak mengatakan? Apakah karena Anda takut dibenci atau karena ada cuan di sana? Gimana, Ustaz? Kenapa Anda nggak konsisten? Alasannya apa? Alasannya kenapa? Inilah membuktikan daripada kualitas ustadz salafi Wahabi. Mereka kadang tidak konsisten dengan ucapan mereka sendiri, ya. Bahkan mereka kadang menerjang fatwa-fatwa mereka sendiri. Nah, teman-teman semua, kita simak dulu video dari salah satu channel televisi yang menyiarkan atau menayangkan tentang hal ini, teman-teman, ya. Mana Ustaz Syafiq Riza Basalama mengisi ceramah di hari ulang tahun PT Semen Padang yang ke-66 tahun. Nah, ini dia videonya, teman-teman. PT Semen Padang menggelar tablik akbar dengan menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalama di Masjid Jabal Rahmah PT Semen Padang pada Senin siang. Tablik akbar ini dihadiri tidak hanya karyawan PT Semen Padang, namun juga masyarakat umum. Kegiatan tablik akbar dilaksanakan dalam rangkaian perayaan HUT ke-66 pengambil alihan PT Semen Padang dari Belanda ke pemerintahan Indonesia. Pengambil alihan PT Semen Padang dari tangan Belanda merupakan momen sejarah yang diperingati di setiap tahunnya sebagai wujud penghormatan kepada para pendahulu yang memperjuangkan kembali aset-aset vital negara kepada Republik Indonesia. Semangat juang yang pantang menyerah yang dilandasi rasa kecintaan itulah yang perlu diteladani dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tablik akbar dengan tema bekerja untuk akhirat bonusnya dunia mengandung pesan yang sangat mendalam. Sebagai insan beriman, diajarkan bahwa berbagai aktivitas di dunia ini, termasuk bekerja, haruslah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan tidak hanya mencari nafkah untuk kehidupan dunia, tetapi lebih dari itu, sebagai bekal menuju kehidupan akhirat yang abadi. Nah, teman-teman semua, itulah tadi video yang menayangkan tentang acara hari ulang tahun Semen Padang yang ke-66 tahun, dan yang menjadi penceramahnya adalah Ustaz Syafiq Riza Basalama Al-Wahabi. Nah, di sana juga kita dengar tadi hari ulang tahun PT Semen Padang dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, teman-teman semua, perlu kita ketahui, Wahabi, orang-orang Wahabi atau ustaz-ustaz Wahabi itu membid'ahkan acara Maulid. Dikarenakan Maulid ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, orang-orang Wahabi berpendapat Maulid ini adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak pernah, kata mereka. Makanya mereka membid'ahkan acara Maulid karena merutinkan suatu hal yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan sahabat, itu bid'ah, kata mereka. Nah, ini PT Semen Padang itu melaksanakan hari ulang tahun itu setiap tahun, ya, setiap tahun di tanggal yang sama, di bulan yang sama, mereka PT Semen Padang itu melaksanakan acara-acara seperti ini, yaitu tablik akbar dalam rangka hari ulang tahun PT Semen Padang. Ini setiap tahun dilaksanakan. Tetapi kenapa Ustaz Syafiq Riza Basalama tidak membid'ahkan, tidak mengatakan itu bid'ah, tidak mengatakan itu tidak ada di zaman Nabi? Kenapa? Ini kan pertanyaan lagi. Yang pertama, dia sudah hadir di acara ulang tahun yang diharamkan sendiri. Yang kedua, dia juga hadir di acara yang acara tersebut dirutinkan setiap tahunnya, yang kata mereka merutinkan suatu hal yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan sahabat, itu adalah bid'ah. Kenapa dihadiri, wahai Ustadz? Kenapa Anda ikut ceramah di sana? Kan bid'ah, kan nggak boleh. Coba jelaskan kepada jamaah antum, sebenarnya hukum ulang tahun itu gimana? Kalau Anda nggak diundang berarti haram. Kalau Anda diundang berarti boleh gitu, sunnah. Gitu kah Ustadz? Dan kemungkinan seperti itu, ya. Kalau Ustadz Syafiq Riza Basalama tidak diundang, maka perayaan ulang tahun itu bisa menjadi bid'ah.
Tetapi ketika Ustaz Syafi'i Riza Basalamah diundang dalam acara ulang tahun, maka langsung menjadi sunnah menurut Ustaz Syafi'i Riza Basalamah Al-Wahabi. Nah, silakan teman-teman Wahabi berikan komentar mengenai video Ustaz Syafi'i Riza Basalamah ini yang mengatakan ulang tahun itu bid'ah, ulang tahun itu adalah haram dan merupakan tradisi atau budaya orang barat. Tetapi kenapa Ustaz Syafi'i Riza Basalamah malah menghadiri acara tabligh akbar dalam rangka merayakan hari ulang tahun PT Semen Padang yang ke-66? Silakan berkomentar wahai Wahabi.